Dewa berbentuk buaya ini adalah salah satu dewa Mesir yang paling terkenal. Dia adalah pencipta Sungai Nil, dia ditakuti dan sangat agresif dan tidak terduga. Tapi banyak yang menganggapnya pembawa berkat dan pelindung mereka. Penampilan buaya berotot ini bikin dia jadi gampang dikenali. Tapi penampilannya ini kadang-kadang digambarin berbeda-beda. Kadang dia ditampilin sebagai buaya besar, buaya biasa yang besar, yang banyak di Sungai Nil. Dan kadang juga dia digambarin berbadan manusia dengan kepala buaya. Tapi nggak bisa dipungkiri penampilan Sobek inilah yang ngebuat dia menakutkan. Selama bertahun-tahun ada banyak cerita mengenai bagaimana Sungai Nil bisa terbentuk. Dalam beberapa cerita, Sungai Nil ini terbentuk dari keringat Sobek yang bercucuran. Mampu menguasai Sungai Nil dengan banyak makhluk berbahaya dan agresif, hal ini bukanlah tugas yang gampang. Karena nggak cuma buaya aja yang ada di situ, tapi berbagai hewan seram lainnya. Karena Sobek mampu melakukan ini, dia dianggap lebih berbahaya daripada binatang yang ada di Sungai Nil itu sendiri. Sungai Nil juga membawa banyak aspek positif. Sungai ini membuat tanah menjadi subur, juga sebagai sarana untuk menumbuhkan vegetasi yang pada dasarnya melahirkan kehidupan baru. Sobek dianggap menguasai perairan ini, dipandang sebagai pelindung Sungai Nil yang gak kenal takut, dan dia sebagai dewanya dikaitkan dengan kesuburan. Jadi dewa ini sangat disembah oleh masyarakat Mesir kuno karena mereka sangat berterima kasih atas hadiah yang telah Sobek berikan, yaitu Sungai Nil itu sendiri. Tapi banyak juga yang takut sama Sobek karena sifatnya yang sangat agresif dan gak terduga, ya kayak buaya. Kebinatangannya ini, serta karena dia terkait erat dengan kesuburan juga, maka dia pun dianggap sangat seksual, mirip dengan binatang yang gak bisa mengendalikan hasratnya. Selama bertahun-tahun, Sobek disebut dengan banyak nama, seperti Sebek, Sukos di Yunani kuno, dan tentu aja Sobek seperti yang kita kenal sekarang ini. Dia pertama kali disebutkan dalam teks piramida di Old Kingdom yang dianggap sebagai teks tertua yang ada. Diceritakan Sobek pertama kali muncul di kota Mesir kuno yang disebut Shedad. Orang Mesir kuno menyebutkan kota itu sebagai Krokodilopolis, yang pada dasarnya berarti kota buaya. Shedad ini adalah kota bagian dari Fayum, dan itulah sebabnya Sobek diberi julukan penguasa Fayum. Namanya juga Krokodilopolis, kota buaya. Of course, Sobek punya banyak banget pengikut di sana. Di sana juga ada sebuah kuil besar yang dibangun atas namanya untuk menghormati dia. Kuil ini ditujukan sebagai rumah bagi buaya yang orang-orang anggap sebagai putra Sobek dan disembah sebagai persimbolan dewa Sobek. Bahkan buaya yang beruntung ini dihiasi dengan aksesoris emas dan permata. Buaya ini dikasih makan lebih mewah jauh daripada orang-orang yang tinggal di kota. Makanan mewah ini terdiri dari daging, wine, susu, dan madu. Ketika buaya yang dianggap putra Sobek ini mati, treatmentnya sama seperti Firaun Mesir. Buaya ini akan dimumikan, kemudian digantikan oleh buaya lain yang berperan sebagai putra Sobek. Ada banyak sejarawan Yunani yang mencatat bahwa siapapun yang dibunuh oleh buaya yang diyakini sebagai putra Sobek ini bakalan mati secara suci. Maksudnya bakalan dianggap suci gitu. Mati dengan terhormat. Para korban dari buaya ini akan dibalsam dan dimakamkan di peti mati yang suci. Dan upacara pemakaman khusus akan dilakukan oleh para imam Sungai Nil. Mungkin aneh ya kalau kita sekarang, tapi udah banyak juga sih yang pelihara buaya. Jadi dulu di Mesir kuno itu orang pelihara buaya sama kayak kita sekarang pelihara kucing dan anjing. Anggapan mereka kalau mereka kasih makan buaya ini, mereka bakalan menerima berkah dari Sobek. Influence Sobek, pengaruh Sobek mulai benar-benar terasa. Selama periode ini, dia sering dikaitkan dengan dewa Horus. Dan bahkan ada penggambaran dua dewa ini tuh fuse, menyatu. Kepalanya elang, badannya buaya. Juga diyakini Horus mungkin aja pernah mengubah wujudnya menjadi buaya saat dia mencari potongan tubuh ayahnya Osiris yang menyebar di sungai yang ada di Mesir. Karena kan sebelumnya Osiris pernah dimutilasi sama si Set, terus disebarin potongan tubuhnya di sungai-sungai yang ada di Mesir. Ada sebuah cerita di mana keempat anak Horus tenggelam di Sungai Nil.
Tapi Sobek muncul dan menyelamatkan mereka semua pakai jaring raksasa. Kemudian dia balikin anak-anak itu ke darat. Kita pasti mikir kalau dia nyelamatin anak-anak Horus karena ya Horus adalah dewa dan dia pay respect sama Horus. Tapi ada cerita lain yang nunjukin kalau Sobek ini punya naluri binatang yang sangat kuat. Jadi dia nggak mungkin mikir kesopanan antar dewa gitu. Jadi ceritanya, pas Set bunuh saudaranya, Osiris, dia lempar dan nyebarin bagian tubuhnya ke sungai-sungai yang ada di Mesir. Suatu pagi, Sobek ngeliat bagian-bagian tubuh Osiris di sungai Nil. Potongan tubuh ini terlihat sangat menggugah selera bagi Sobek, sampai dia nggak bisa nahan diri dan mulai makan bagian tubuh Osiris yang mengapung. Sobek akhirnya dihukum karena mencemarkan dewa dengan cara ini, dan lidahnya dicabut. Itulah kenapa kalau kita ngelihat penggambaran buaya dalam mitologi Mesir, mereka jarang digambarkan punya lidah. Tapi bisa juga sih karena yang gambar nggak mau repot, karena iya, aneh juga kan ngelihat gambar buaya ada lidahnya gitu. Anyway, kalau kita bandingin dua cerita yang tadi, di cerita pertama, Sobek nunjukin kayak belas kasihnya kepada sama dewa. Di cerita yang kedua, dia benar-benar nggak peduli sama status dewa, naluri kebinatangannya kuat banget. Bisa jadi dari kedua cerita ini, dia memang gak peduli sama status dewa. Dia cuman ngikutin instingnya aja. Pas dia ngelihat anak-anak Horus tenggelam di sungai Nil, ya bisa jadi emang dia cuma ngikutin instingnya. Kayak misalnya binatang yang nyelamatin anak dari binatang lain. Atau kayak misalnya kamu pelihara anjing sama kucing, terus mereka protektif sama bayi kamu gitu. Tapi selain dari cerita ini juga, sifat kebinatangannya Sobek sering muncul, sering diceritakan gitu. Pas New Kingdom, penggambaran Sobek sekali lagi berubah. Bukannya ditampilkan sebagai pencampuran Horus, dia lebih sering dikaitkan dengan Ra. Dan sekali lagi, kedua dewa ditampilkan sebagai satu kesatuan, melebur, fuse, dan menciptakan dewa baru yang dikenal sebagai Sobek Ra. Belum lagi, orang tua Sobek adalah dewa yang cukup kuat dan berpengaruh dalam mitologi Mesir. Ibunya adalah Neith, dewi perang kuno, dan ayahnya adalah Set, dewa badai pencipta kekacauan. Banyak yang berpendapat bahwa ayahnya Sobek, yaitu Set, bisa jadi pemimpin dari dewa-dewa lain. Tapi yang diduga ayahnya Sobek itu bukan cuma Set, tapi juga Khnum, salah satu dewa Mesir tertua yang digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala domba jantan. Khnum dianggap sebagai sumber asli dari sungai Nil. Istri Sobek adalah Dewi Ular, dan sering dianggap sebagai pelindung panen. Sobek ngasih kita sosok sederhana tapi juga kompleks. Bagi orang Mesir kuno, dia sangat dihargai sebagai pelindung sungai Nil, sumber yang diandelin sama banyak orang untuk bertahan hidup. Buaya ini adalah salah satu predator yang paling mematikan, bukan cuma di Mesir, tapi juga di seluruh dunia. Berarti dia sangat ditakuti, tapi pada saat yang bersamaan dia juga dihormati dan dipuja. Kota dan kuil dibangun atas namanya. Ada sejumlah mumi buaya di makam di piramida yang nunjukin ke kita kalau mereka diperlakuin dan dianggap hampir setara dengan Fir'aun besar Mesir. Ada beberapa cerita yang menggambarkan Sobek pernah menjadi dewa kegelapan, sebagian besar karena hubungannya dengan Set ayahnya, dan mungkin juga karena buaya dianggap sebagai utusan Set. Tapi anggapan ini nggak berlangsung lama, karena Sobek menjadi simbolis bagi Fir'aun di Mesir. Kekuatan dan kekuasaan besar Sobek dianggap mewakili kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Mereka bahkan berdoa kepada Sobek saat mereka butuh, percaya bahwa Sobek akan memberikan Fir'aun dan pasukannya kekuatan dan ketabahan untuk mengatasi semua rintangan, serta melindungi mereka dari sihir jahat. Terlepas dari sifat Sobek ini yang gak terduga dan agresif, dia gak pernah dianggap jahat. Dia dipandang sebagai kekuatan alam yang gak terkendali. Dia naluriah dan pantang menyerah. Penampilan Sobek yang khas dan ikonik ngebuat kita masih sering ngeliat sosoknya di berbagai media sampai saat ini.